Baik, kita lanjutkan posisi perkuliahan kita pada hari ini. Setelah sebelumnya tadi kita ada kuis sebentar terkait dengan materi dinamika. Nah, sekarang kita akan meninjau cara lain untuk menyelesaikan masalah gerak dari sudut pandang dinamika, itu bisa menggunakan prinsip usaha dan energi. Nah, di sini kalau singkatnya gitu ya, kalau energi itu kalau dirangkum dengan bahasa yang ini bukan definisi ininya ya, bukan definisi, karena kalau mau definisi secara linguistik, Anda bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun kalau mau fokus ke fisikanya, Anda bisa pakai ini, misalnya Dictionary of Physics. Jadi definisi dari energi itu secara bebas gitu ya. Kalau secara bebas ini bisa disebutkan sebagai sesuatu yang dapat melakukan kerja, sesuatu yang dapat melakukan kerja. Tapi kalau yang resminya silakan nanti di refer ke referensi masing-masing. Mungkin di Halidaresnik pun ada ininya, definisi tentang apa itu energi, usaha dan lain sebagainya. Tapi kalau secara bebas ya, energi itu adalah sesuatu yang dapat melakukan kerja. Nah, kerja di sini merupakan ini juga kadang di buku lain disebut juga sebagai usaha. Ya, disebut juga sebagai usaha, di mana usaha ya kalau di SMA, nah ini sekalian itu didefinisikan sebagai berikut. Kalau sebagai berikut, misalnya ada suatu objek bermassa tertentu, dia mengalami perpindahan dari A ke B, di mana delta S itu merupakan misalnya, atau delta X gitu ya, atau saya pakainya delta X saja. Delta X itu merupakan jarak dari A ke B gitu ya, atau B ke A, atau posisi akhir dikurangi posisi awal gitu ya. Kemudian dia ini berpindah dari A ke B itu akibat gaya tertentu. Nah, kalau di SMA, coba sekarang Rahma Adianafa ada? Rahma Adianafa ada? Hadir, Pak. Oke, kalau di SMA, kalau saya punya persoalan seperti ini, maka usaha itu adalah sama dengan apa? M dikali perpindahan, Pak. M dikali perpindahan? Maksudnya usaha loh. Gaya dikali perpindahan. Gaya kali perpindahan. Kalau ditulis gimana? Kalau ditulis F di kali rumusnya S. F dikali delta X gitu ya? Iya. Nah, kalau begitu, jika saya punya objek yang sama, M, tapi sekarang gayanya itu menyudut seperti ini, dengan sudut misalnya theta, ya, maka W itu adalah sama dengan apa? Kalau ini misalnya saya beri keterangan sumbu-sumbu, ini arah X, ini arah Y, maka saya tentu saja nanti akan punya FY dan FX gitu ya. Maka kalau begitu, kalau saya punya kasusnya seperti ini,
di mana perpindahannya tetap delta X ya dari posisi A ke B gitu ya. Sehingga delta X-nya itu adalah posisi B dikurangi posisi A, tapi usahanya itu ya, ini biasanya juga disebutnya adalah usaha dari A ke B gitu ya. Usaha dari A ke B. Usaha dari A ke B itu ininya apa? Kalau dalam kasus yang kedua ini, misalnya kalau di SMA ya, ini 1, yang ini 2. Nah, coba Yosha Andi Fieri ada? Ada, Pak. Nah, kalau yang kasus kedua itu, maka si ininya usaha dari A ke B-nya itu apa? F cos theta ya, Pak. F cos theta terus Kali delta X. delta X ya. Betul, karena ini sesungguhnya adalah fx gitu ya. Delta X adalah sama dengan F dikalikan cos theta dikalikan delta X. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa hanya fx saja yang diperhitungkan di sini? Fatihah Najah ada? Ada. Nah, bisa dijelaskan kenapa hanya yang itu? Hanya yang searah saja? FY-nya nggak masuk di sini? Kenapa? Soalnya perpindahannya ada di sumbu X doang. Sehingga Sehingga yang dihitung fx-nya aja. ya, sedangkan FY-nya F-nya dihiraukan. ya. Oke. Tidak ikut dalam perhitungan seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ya dalam perumusan ini di SMA sebetulnya bisa juga digeneralisir ya. Sebetulnya bisa digeneralisir karena untuk kasus yang ketiga kalau misalnya saya punya lintasannya misalnya seperti ini gitu ya. Bendanya itu dari sini. Bendanya ini dari posisi A di sini sedangkan B-nya itu di sini. Ya. Maka sesungguhnya WAB ini bisa ini apa namanya? Dan ini misalnya gayanya juga konstan gitu ya. F seperti ini, dan ini ada tetanya gitu ya. Nah ini sebetulnya WAB ini bisa dirumuskan secara lebih umum, ya. Dirumuskan secara lebih umum. Ini adalah sama dengan integral ya dari F, di mana F-nya ini adalah vektor dikalikan dengan sebuah vektor lagi, ya, melalui perkalian titik, yaitu ds, ya. Melalui ds. Nah, ds ini secara umum ya. ds ini secara umum ini mirip-mirip dengan dr. Ya, di mana dia itu punya komponen dxi ditambah pyj untuk kasus 2 dimensi. Jadi kalau pergerakannya seperti ini, itu nanti itu pada dasarnya dia seperti ini, ininya apa namanya ds-nya itu. ds itu artinya perpindahan gitu ya, perpindahan yang dialami oleh sebuah objek, bisa partikel, bisa batu, bisa daun dan lain sebagainya, atau mobil atau apa. Usahanya itu bisa dihitung melalui integral F, yaitu akumulasi gaya, ya, akumulasi gaya yang bekerja pada benda tersebut dikalikan perpindahannya, tapi perkaliannya itu adalah perkalian titik, sehingga hanya gaya yang memiliki arah yang sama dengan perpindahannya itulah yang nanti akan berperan di situ, yang akan nanti berperan. Jadi kalau misalnya ada gayanya ke atas, perpindahannya itu ke samping, nah berarti harus ada gaya lain yang juga arahnya menyamping, sedangkan yang gaya yang arahnya ke atas itu tidak perlu diperhitungkan seperti itu. Nah, kemudian
di sini bisa kita lihat bahwa FDS sama dengan FDS gitu ya, sama dengan FDS, dan mungkin di beberapa sekolah ini sudah diberikan. Nah, tapi yang menarik adalah di sini kita akan pelajari bahwa ada hubungan, ya, hubungan antara usaha atau kerja dengan perubahan energi kinetik ya, dengan perubahan energi kinetik. Jadi energi kinetik adalah energi yang berhubungan dengan gerak, energi yang berhubungan dengan gerak, di mana faktor energi kinetik ini kadang ditulis sebagai EK gitu ya, seperti ini, atau ditulis juga langsung K besar seperti ini. Ada yang masih ingat ininya perumusannya? Coba di sini ada Fernando Clarence. Fernando Clarence ada? Ya, Pak. Ya, energi kinetik apa? Energi kinetik energi yang menggerakkan benda. Ya kan? Ya, ini ya persamaannya. Oh, persamaannya setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat. Nah, sehingga kalau misalnya benda itu diam, energi kinetiknya berapa, Fernando? Kalau diam 0. 0. Ya, jadi dia harus memiliki dia harus memiliki nilai kecepatan yang artinya dia itu punya dia dalam keadaan bergerak, ya, dia dalam keadaan gerak. Apakah geraknya itu mengarah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu tidak, itu yang penting dia bergerak gitu ya, yang penting dia bergerak, ada nilainya, walaupun arahnya misalnya itu ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, sehingga dengan demikian energi kinetik itu vektor atau skalar, Fernando? Energi kinetik vektor nggak sih, Pak? Vektor? Vektor? Yakin? Skalar ya, nggak ada arahnya. Coba saya tanya lagi ke Nicholas Justin Sutanto. Ya, Nicholas Pak. Justin. Ya, Pak. Ya, energi kinetik vektor atau skalar? Skalar, Pak. Skalar. Ya. Jadi bukan vektor. Kenapa bukan vektor? Karena faktor V kuadrat itu bukan vektor, ya. Kalau vektor tuh V-nya ya. Vektor tuh V-nya, tapi jadi kalau kecepatan atau laju, ya. Ini kadang-kadang sekarang kita udah kadang bercampur adukan antara laju dengan kecepatan. Tapi maksudnya di sini adalah besaran dari kecepatan variabel kecepatan itu memang vektor, ya. Itu vektor. Tapi kalau dia itu sudah dinyatakan dalam V atau V kuadrat, maka dia sudah menjadi skalar. Jadi besar kecepatan atau laju gitu ya, ataupun V kuadrat itu nanti menjadi skalar. Sedangkan kecepatan itu sendiri merupakan variabel vektor, ya, merupakan variabel vektor, sehingga nanti si itunya ya dalam penulisannya memang harus kita tahu ininya apa namanya besar dan arahnya untuk masing-masing komponen. Nah, karena setengah mv kuadrat, maka tadi sudah disebutkan oleh Fernando dan juga Nicholas bahwa ini itu skalar, gitu ya. Ini adalah skalar. Nah, artinya kalau misalnya kita punya hubungan antara tadi, ya, W sama dengan integral F ds seperti ini perkalian titik, maka ini bisa kita uraikan, ya, bisa kita uraikan menjadi F itu apa, ya? F itu apa? Adalah sama dengan M dikalikan dV dt dikalikan ds, gitu ya. Nah, kemudian ya seperti ini. Nah, kemudian nanti setelah itu ini misalnya dari posisi 1 ke 2 gitu ya. Ini dari posisi 1
ke posisi 2 atau tadi dari A ke B gitu ya. Ini jangan salah. 1, 2. Nah, ini kemudian nanti akan sama dengan integral M dV dikalikan dengan V. Itu 2. Nanti sehingga nanti ya akan menjadi sama dengan M integral V dV ya. Seperti ini. Sehingga W itu nanti akan menjadi sama dengan setengah M V 2 kuadrat dikurangi setengah M V 1 kuadrat. Nah, artinya usaha adalah sama dengan perubahan energi kinetik dari posisi 2 posisi 1 gitu ya. Jadi usaha itu adalah sama dengan perubahan energi kinetik dari posisi 2 ke posisi 1. Jadi posisi 2 dikurangi posisi 1. Jadi posisi 1-nya itu mula-mulanya, posisi 2-nya itu adalah kecepatan, adalah posisi akhirnya, di mana nanti kecepatan itu nanti akan didefinisikan di masing-masing posisi tersebut. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah F di sini adalah F semua gaya. F semua gaya dikalikan DS gitu ya. Jadi F semua gaya di sini dikalikan dengan DS dengan perpindahan tapi perkalian titik ya. Jadi walaupun nanti gayanya itu tegak lurus dan lain sebagainya, tapi karena ada perkalian titik dengan DS ini ya, maka dia akan menghasilkan 0 seperti itu. Jadi total jadi usaha dari semua gaya yang terjadi pada objek itu yang nanti akan sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami objek itu di posisi 2 kurangi posisi 1, di mana di posisi 2 dia itu didefinisikan sebagai setengah MV kuadrat, setengah MV 2 kuadrat atau setengah MVT kuadrat dikurangi dengan posisi awalnya yaitu setengah MV 0 kuadrat atau setengah MV 1 kuadrat. Nah, dalam beberapa buku kadang-kadang keadaan 1-2, keadaan awal akhir disebut sebagai keadaan 1-2. Tapi kadang-kadang juga ditulis sebagai keadaan 0 dan T. Itu dari bahasa Inggris, original and terminal. Gitu ya. Original itu posisi awal, origin bukan original, origin ya, posisi semula-mula, kemudian terminal. Terminal itu di akhir. Seperti itu. Bentar. Tapi perpindahannya. Oh, ya. Oh alah. Gak usah disebut-sebut lah. Kalau mau ke toilet, kan saya juga nggak mau monitor. Anda mau sambil makan sambil minum juga sebetulnya nggak masalah. Asal jangan kedengeran aja bunyinya. Ya. Oke, nah oleh karena itu, kalau misalnya saya punya contoh kasus, ya, oleh karena itu kalau misalnya saya punya contoh kasus seperti berikut. Sebuah benda lagi ya, sebuah benda ya, inilah masih ini masih sederhana. Sebuah benda gitu masanya diketahui sama dengan 10 kg, kemudian dia ditarik ya, gaya F eksternal ya, gaya F besarnya adalah 100 Newton. Seperti pada gambar. Sedangkan di gambar ini si F-nya itu menyudut ya, si F-nya ini menyudut ya. Dengan θ-nya ini adalah sama dengan
37 derajat. Jadi ini sudut istimewa ya. Sudut istimewa yang nanti Anda bisa gunakan seperti ini. Ya, ini berarti 3, 4, 5, ini 37 derajat. Ini siku-siku, ini 53 derajat. Nah, kemudian mula-mula M diam di A, ya. Kemudian bergerak menuju B, kemudian bergerak menuju B, ya, menuju B. Ini misalnya A-nya di sini, A-nya di sini, nah B-nya ini di sini. Ini masih lurus-lurus ya, masih lurus-lurus menuju B dengan AB itu adalah sama dengan 8 meter. Ya. Nah, tentukan kecepatan di B atau ininya VB. Ya. Oke, sekarang ada dua cara. Cara satu adalah menggunakan dinamika. Cara dua adalah menggunakan usaha dan energi kinetik. Oke, ya silakan ditulis dulu. Ya, soalnya ada sebuah massa di atas sebuah permukaan, ya, di atas permukaan. Oh ya, dan satu lagi informasi di sini, permukaan di sini itu kasar. Ya, permukaan ini adalah kasar, di mana dia memiliki koefisien gesek kinetik sebesar 0,5. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa berapa kecepatan di B. Nah, sekarang kalau dengan cara dinamika, maka si M ini gaya yang ini, kalau tanpa F, ya, tanpa F, maka M di sini punya gaya apa aja? Oke, tadi sudah. Aurin Yulisa ada? Pak. Ya, silakan ininya. Kalau di persoalan ini, komponen gaya yang ada di M itu apa saja? Itu dibuat jadi F cos 30 derajat dulu. Oh, buat ya, betul. itu. Ini berarti di sini Fx gitu ya. Ya, Sama dengan F cos theta. Sedangkan yang di sininya F ini sini. Fy sama dengan F sin theta. Oke, bolehlah. Ya. Oke. Itu dari sisi yang F-nya ya. Nah, sekarang kalau misalnya dari M itu sendiri. Oke, dari M ini sendiri. Yusuf Lamuri ada? Ada, Pak. Ada? Ya. Kalau dari sisi si bendanya itu sendiri, dia ada gaya apa saja di situ? Ada gaya gesek, terus ada gaya normal, ada gaya yang dilakukan oleh dorongan ini. Tarik ya? N, ya, gaya berat. W, Gaya berat. Ya. gaya berat. Dan juga gaya gesek. Gaya gesek ya, gaya gesek di sini. Oke, nah ini adalah komponen-komponen gaya yang nanti akan berperan, ya, yang akan nanti berperan. Oke, dengan cara dinamika dulu. Dengan cara dinamika kita ketahui sigma F adalah sama dengan M dikali A, maka di sini berarti di sini kita sigma Fy, ya, ini arah Y, kemudian arah X. Arah Y-nya
ini apa? Nabila Febriani ada? Ada, Pak. Ya. Yang arah Y ini sigma F-nya apa? Sama dengan 0. Sama dengan 0. Tadi dulu. saya tahu sama dengan sigma F-nya sama dengan 0, tapi ada komponen apa aja di situ? Ada berat, gaya normal, sama Gaya berat ya. Gaya beratnya ke atas dikurangi gaya normal adalah sama dengan M dikalikan gravitasi. M dikalikan F, Pak, F. A nih kan? Sigma F sama dengan MA kan? Iya, Pak, maksudnya. Ya. Oh ya nih ini kan vektor, ini vektor. Nah, maka di sini ini kan sama dengan AY gitu ya. Nah, ini AY-nya kira-kira berapa? Kalau untuk Gravitasi. persoalan ini gravitasi? Ya gitu? Enggak, Pak, 0 maksudnya. Oh, ya. Karena tadi 0. Oke ya. Bentar. Ya, ini 0. Ya, ini 0 ya. Tapi kita sebetulnya bisa hitung ya, W-nya itu adalah sama dengan 98 Newton. Kemudian N-nya itu ada juga sama dengan 98 Newton. Untuk kasus ini. Nah, sekarang kalau yang arah X ya, yang arah sebentar. Oh, sebentar. Apakah N-nya sama dengan 98 Newton? Enggak, Pak, soalnya ada F-nya. Ada FY-nya kan ya? Ya, berarti di sini ini ya. Nah, ini kesalahan yang suka dilakukan. N ditambah N itu kan ke atas. Kemudian ditambah FY dikurangi W adalah sama dengan massa dikalikan percepatan arah Y, tapi percepatan arahnya Y-nya ini kan 0. Ya, ini sama dengan 0, tapi kan kita bisa hitung W-nya 98 ini 98 Newton, berarti ini 98 Newton dikurangi FY berapa? Ada yang sudah menghitung? 60 Newton. 60? 68? 60 atau 80? Coba tadi Nabila sudah, Aziza Ramadhani ada? Ya, Pak. Ya. N di sini kan sama dengan gaya berat dikurangi gaya tarik arah Y gitu ya. Nah, itu berapa nilainya? Gaya tarik apa? Gaya eksternal yang menarik benda tapi arah Y, berapa nilainya? FE-nya, Pak. FY-nya ya. Ya, FY-nya berapa? Oke, saya bantu. FE-nya ini ya, Pak, 100 kali FY 3/5. sama dengan 100 dikali 3/5. Iya benar. Ini berapa nilainya? 60. 60. Ya, 60 Newton. Nah, berarti ini 60 Newton. Berarti ini total, berarti ini berapa? 98 dikurangi 60 berapa? 38, Pak. 38. Oke, berarti gaya normanya 38. Nah, sekarang arah X. Ya, arah X. Ini adalah sama dengan gaya yang ke kanan Fx dikurangi gaya gesek sama dengan M dikalikan dengan A. Oke, nah Fx-nya berapa? Coba. 8. Oh, kita dulu, jangan Aziza lagi. Nabila Fatihah coba. Ya, Pak. Nabila Fatihah, ya. Fx-nya berapa?
100 fx-nya berapa? kali 4/5. Berapa? 80. 80 ya. 80 Newton. Nah, dikurangi gaya gesek. Gaya geseknya ya F sama dengan mu K, karena ini dianggapnya bergerak, dikalikan dengan M. Ya, dikalikan dengan N. Ganti deh. Andika Andrianuarta. Andika Andrianuarta. Berapa gaya geseknya? Gaya geseknya? Hmm, 50, Pak. 0,5 0,5 dikalikan berapa tadi gaya normalnya berapa? dikali 100. Oh, salah. Bukan kali 100 ya. Karena kalau gaya gesek, ingat nggak? Definisinya itu adalah gaya yang timbul, ya, gaya yang timbul akibat terjadinya itu kan deformasi atau usaha untuk menahan si benda itu tetap di posisi awalnya kan. Nah, sehingga ada gaya kontak yang dialami oleh benda tersebut ke lantai. Makanya gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikalikan gaya normal kan ya? Gaya normalnya berapa tadi? Andika? Tadi gaya normalnya berapa? 80 bukan, Pak? 80? Bukan. Bukan. Coba. 38 ya, 38. 0,5 dikalikan 38 Newton. Ini berapa nih? 19, Pak. 19. Ya, jadi nah nanti saya ganti ini. Jadi ya Fx dikurangi, jadi F eksternal arah X dikurangi gaya gesek sama dengan massa dikalikan percepatan. Nah, ini nanti akan saya dapatkan ya. Percepatannya ini berapa? Nah, sekarang saya ganti, jangan Andika lagi. Ahmad Fauzan Saputra ada? Ada, Pak. Nah, ini kalau misalnya dari persamaan gerak Newton ini saya dapat percepatannya berapa ya? 80 6,1, Pak. 6,1. Iya, 80 kurang 19 dibagi 10. 6,1 ya? Iya, 6,1, Pak. 6,1, satuannya apa? Meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya apa tadi? Tentukan kecepatan di B ya? Iya, Pak. Ya, ini caranya bagaimana? Bisa pakai VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS nggak, Pak? Ya, betul. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2AS. Nah, berarti tadi sudah dibantu nih sama Ahmad Fauzan. Coba sekarang saya ke Ageng Widiardi. Iya, Pak, ada. Ya. V mula-mula berapa? Saya nggak ngikutin soal yang ini, Pak. Soalnya tadi kan saya disconnect, sempat ketinggalan kayak sekitar 10-15 menitan. Oh, gitu. Oke, kalau gitu gini. Di soal ini tadi diketahui mula-mula M diam. Sehingga kalau mula-mula diam, V0 sama dengan? Sama dengan 0. 0, ya. V0-nya sama dengan 0. Kemudian perpindahannya ini, ya, perpindahan dari A ke B itu diketahui dia 8 meter. Maka S-nya sama dengan? 8. 8. A-nya tadi berapa? A-nya 6,1. 6,1 ya. Jadi kalau misalnya seperti itu maka VT adalah sama dengan akar dari 2 dikalikan 6,1 dikalikan berapa tadi? Jaraknya 8. 8. Ya. Berapa ini kira-kira kalau dihitung? VT-nya ya.
sekitar 9,8. 9,8. Sekitar 9,8 meter per detik. Oke. Jadi kalau dari dinamika nanti diketahui jawabannya itu adalah VB sama dengan 9,8 meter per detik. Nah, sekarang dengan cara usaha dan energi kinetik. Tadi disebutkan bahwa usaha semua gaya, W semua gaya, ini cara kedua ya. Semua gaya sama dengan perubahan energi kinetik. Itu sama juga dengan K terminal dikurangi K origin. Itu sama dengan K2 kurang K1. Sama dengan setengah M V 2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Nah, sekarang ada Chandrina Nursifa. Iya, Pak. Kalau keadaan awal itu diam, maka energi kinetik mana yang 0? Yang awal. Yang awal yaitu yang V2 atau V1? Yang V1. Ya, karena mula-mula diam K1 sama dengan 0. Maka sekarang nanti usaha dari semua gaya adalah sama dengan setengah MV2 kuadrat. Nah, sekarang semua gaya di sini tadi sebutkan apa aja? Ada F, ya, ada Fx, ada Fy, ada gaya gesek, ada gaya ini, ada gaya normal, dan ada gaya berat. Ya, coba tadi di diagram gaya ada Fx, Fy, ada W, ada F kecil dan N. Ya, sudah komplit ya. Maka di sini berapa usaha dari Fx, usaha dari Fy, usaha dari N, usaha dari F gesek, usaha dari W. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama dengan apa namanya? Integral Fx dot dx sama dengan integral Fy dot dy, ya. Kemudian adalah sama dengan integral dari n dx. Oh, salah ini. Sorry. Fx. Kemudian ini adalah sama dengan integral f kecil dx sama dengan integral w dx. Ini sama dengan. Ada yang tahu kenapa ini saya tulis dx? Karena perubahan posisi, Pak. Perubahan posisinya arah X. Arah x, ya. Nah, ya, karena perubahannya arah x. Nah, oleh karena itu, maka usaha oleh gaya berat nilainya berapa? Dian Rahimah Kamil ada? Iya, Pak. Dian, usaha yang dilakukan oleh gaya berat nilainya berapa? 100, Pak. 100? Dari mana itu? Usahanya? 0, Pak. 0 dari mana? Karena dia tidak bergerak, Pak. Karena tidak bergerak. Apa yang tidak bergerak? Kan bendanya bergerak. Ayo, redaksinya yang baik. Coba.
usaha yang dilakukan oleh gaya berat sama dengan 0 karena gaya berat gaya berat tidak mempengaruhi gerak tidak mempengaruhi gerak ke arah sumbu X. Nah, gitu. Jadi gaya berat arahnya itu karena gaya berat yang arahnya itu vertikal ya ke bawah, yaitu tidak menyebabkan gerak ke arah X seperti itu. Jadi dia 0. Nah, kemudian untuk gaya normal. Nah, tadi Dian ya. Nah, sekarang saya ke Salwa Dewi Hasanah. Kalau gaya normal ininya usaha yang dilakukannya berapa? 0 juga, Pak. 0 juga. Alasannya? Karena kalau gaya normal itu kan ke arahnya kan di sumbu Y, sedangkan geraknya itu di sepanjang sumbu X. Nah, kalau begitu maka usaha oleh gaya luar FY apakah 0 juga? Iya, Pak. Ya. Nah, oke. Oleh karena begitu. Nah, kalau begitu maka yang nanti akan berperan ini hanya ada 2 usahanya, yaitu yang dilakukan oleh gaya eksternal arah X ke kanan dan gaya gesek. Nah, di sini coba saya pindah lagi ke Grace Vania, ada? Grace Vania ada? Nggak ada. Saya pindah ke Salwa Dewi Hasanah. Salwa Dewi Hasanah udah tadi ya. Sultan Naufal Afan. Kenapa, Pak? Usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal arah X berapa ini? Integral fx dx ini kan kalau disederhanakan ini kan sama dengan fx delta x itu ya. Tadi berapa fx-nya? 80 ya? 80 60? 80. Delta x-nya berapa? 8, Pak. 8. Jadi 640. 640 Newton. Nah, sekarang gaya gesek. Yang dilakukan oleh gaya gesek ini berapa? Coba Iputu Agus Ananda. Ya, Pak. Gaya gesek 19 Newton dikali delta X-nya 8, hasilnya 152 Newton ya. Nah, kira-kira ininya maaf Pak, itu ya. Kan usaha harusnya ya benar. Ya. Nah, sekarang usaha yang dilakukan oleh gaya gesek sama yang gaya eksternal luar intinya sama nggak? Polaritasnya, tandanya sama nggak? Kira-kira tandanya sama nggak? Antara W fx dengan W gaya gesek sama nggak? Beda, Pak. Beda ya? Karena apa? fx dengan dx arahnya sama tidak? Beda. Sama, Pak. Bentar, tadi ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Coba ya lihat diagram ini. Jadi perpindahan posisi itu adalah ini perpindahan posisinya kan dari XA ke XB ya. Maka perpindahannya ini kan ke sini ya. Jadi R atau delta X ya. Delta X ini kan sama dengan ini ya. Arahnya itu dari kiri ke kanan. Nah, Fx itu arahnya sama atau beda? Sama atau berlawanan? Sama. Sama.
Tapi kalau gaya gesek Berlawanan. berlawanan, ya. Makanya di sini ada min. Ya, makanya di sini ada min karena nilai dari F kecil, ya, nilai dari F kecil itu negatif, ya. Karena lihat karena ini konsekuensi dari perkalian titik, ya. Perkalian titik. Kalau misalnya arah X-nya itu ke kanan sedangkan F-nya ke kiri, maka usahanya juga negatif seperti ini. Sehingga dengan demikian W semua gaya sama dengan setengah M V2 kuadrat, ini sama dengan berapa? Sultan udah. W semua gaya. Emeria Putri ada? Emeria Putri ada? Oke, kalau nggak ada ke Anggia Putri, Sinulingga ada? Saya, Pak. Ya. Jadi usaha semua gaya ini sama dengan apa? Usaha semua gaya. Ya, usaha dari semua gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan apa? Isinya apa? Si yang fx-nya sama Ya. si geseknya. 640 ditambah atau dikurang? Dikurang karena gayanya. Kurang 152 sama dengan setengah massa objek berapa? 10 ya? Tadi 10 ya kalau nggak salah. Ya, Iya. kuadrat. Ya. Oke. Nah, sekarang terakhir ini. Terakhir. Satria Abdul Hafiz ada? Hadir, Pak. Hadir. Coba V2-nya berapa kira-kira? Bentar, Pak. 488 dibagi 5, lalu diakari, Pak. Menghasilkan 9,8, Pak. Sama. Ya, sebenarnya. Oke. Nah, terlihat di sini bahwa untuk menyelesaikan persoalan gerak ini, kalau dengan cara dinamika Anda harus tahu percepatan. Anda harus tahu dulu berapa percepatan, kemudian dengan menggunakan kinematika kita hitung ininya, ya, kita hitung berapa ininya, apa namanya kecepatan akhirnya. Tapi kalau di sini kita tidak perlu menggunakan itu, ya, kita tidak perlu menggunakan percepatan, atau kita tidak perlu lagi menghitung berapa percepatan yang dihasilkan oleh gaya-gaya yang ada di sini, gitu. Jadi perhitungan menggunakan teorema usaha dan energi kinetik ini sedikit membantu sebetulnya. Kalau misalnya ada variabel-variabel tertentu yang tidak kita punya, misalnya di satu soal tertentu. Karena kadang-kadang untuk persoalan di ujian dan juga di kuis, kadang ada beberapa besaran yang nanti ini apa namanya tidak diberikan, ya, karena sengaja untuk menuntun Anda menggunakan teorema usaha energi, ya, untuk menyelesaikan persoalan itu, gitu. Karena kalau misalnya menggunakan dinamika caranya lebih panjang dan lain sebagainya. Misalnya Anda harus tahu berapa S-nya atau harus tahu berapa T-nya dan lain sebagainya. Makanya ini tuh sebetulnya untuk mempermudah. Ya. Oke, karena saya kira sudah cukup waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti hari Rabu kita akan lanjutkan bahwa teorema bahwa usaha itu nanti juga akan ada kaitannya dengan energi potensial. Ada kaitannya dengan energi potensial, sehingga nanti akan kita dapatkan itu persamaan persamaan energi mekanik, kekekalan energi mekanik yang sering kita jumpai di SMA, ya. Tapi sekarang ininya persoalannya mungkin nanti akan diperluas karena nanti kita akan mempelajari yang namanya energi usaha yang dilakukan oleh gaya gesek maupun energi disipatif dan lain sebagainya yang sifatnya tidak conserve, yang tidak tidak mengekalkan energi mekanik tersebut. Nah, akhirnya nanti kita akan lihat bahwa
usaha dari semua gaya itu kalau kita sekarang sini udah mempelajari bahwa usaha dari semua gaya adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Nanti kita akan belajar bahwa usaha itu juga merupakan sama dengan perubahan energi potensial, sehingga nanti kita dapatkan kekekalan energi mekanik gitu ya. Juga nanti akan ada yang namanya itu yang ini apa, energi disipatif ya, yang nanti akan bersifat membuang gitu ya, membuang dia menjadi panas, seperti misalnya dari kontribusi gaya gesek. Nanti ada ininya. Kalau misalnya energi potensial dengan energi kinetik disatukan, maka perumusannya tidak bisa lagi begini, ya. Tidak bisa lagi usaha semua gaya sama dengan perubahan energi kinetik, tapi nanti akan ada modifikasi sedikit yang mengakomodasi efek dari si gaya gesek tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup sebentar. Stop share. Kemudian stop recording.